Aminnya kok kurang Bapak Ibu. Siapa yang percaya Tuhan kita baik katakan amin. Haleluya, gitu dong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu Tuhan itu baik, kita mau belajar sore hari ini, kita buka sama-sama Alkitabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-144, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat terlebih dahulu. Ya, Mazmur 144 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat terlebih dahulu. Semua buka Alkitabnya, ya. Ini bukan sembarang buku Bapak Ibu, ini buku kehidupan yang kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kalau kita mau mengerti sungguh-sungguh, itu ada gunanya. Lebih berguna daripada scroll YouTube tiap hari, lebih berguna daripada scroll TikTok tiap hari, lebih berguna dari segala hobimu. Ini adalah buku kehidupan. Amin. Yuk sama-sama kita buka Mazmur 144 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, selanjutnya ayat yang keempat kita baca sama-sama. Mazmur 144 ayat yang pertama saya bacakan, nyanyian syukur Raja. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Bapak Ibu. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Sama-sama ayat yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Berbahagialah orang yang sudah mendengar, ya kita sudah baca sama-sama. Terlebih kita mau merenungkannya dan melakukannya. Kita percaya ketika kita dengar, kita renungkan, kita lakukan, pulang dari tempat ini pasti ada yang berbeda. Pulang hari ini Bapak Ibu dapat sesuatu. Berapapun yang datang sore hari ini tidak mempengaruhi berkat yang Bapak Ibu dapatkan. Asalkan kita mau apa? Merenungkan dan apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Alkitab sudah janjikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 144 ini adalah bagian terakhir daripada kitab Mazmur. Mazmur ini paling panjang. Kalau kita mau lihat, dia itu sampai di dalam pasal yang ke-150. Paling panjang. Mazmur ini adalah kitab, ya, atau surat cintanya selama kehidupan Raja Daud. Raja Daud itu sedikit-sedikit nulis, sedikit-sedikit nulis, sedikit-sedikit nulis. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar baik-baik, kalau di doa pagi kan kita selalu belajar tentang kitab Mazmur. Kalau kita belajar Mazmur 144 sampai 150, ini kalau sudah akhir, berarti juga berbicara tentang akhir-akhir kehidupan Raja Daud. Ini sudah bagian-bagian terakhir dari kehidupan Raja Daud lah. Mungkin usianya tinggal sedikit, ya. Mungkin usianya sebentar lagi udah selesai. Habis gini dia digantikan oleh Salomo anaknya. Tapi apa yang Raja Daud katakan di situ? Terpujilah Tuhan gunung batuku. Perikopnya saja nyanyian syukur Raja. Bapak Ibu nanti lihat Mazmur 145, 146, 100 sampai 150. Isinya cuma ungkapan rasa syukur karena Tuhan sungguh baik. Karena ucapan terima kasih karena Tuhan sungguh baik. Ucapan pengagungan karena Tuhan sungguh baik. Raja Daud nuliskan ini Bapak Ibu, bukan di tengah-tengah kehidupannya, bukan di awal kehidupannya, tapi di akhir kehidupannya. Nah, apa yang kita mau belajar? Raja Daud
mulai dari awal sampai akhir kehidupannya. Boleh mungkin dia jatuh bangun. Kita tahu pada waktu dia jatuh dengan Batseba, hidupnya begitu jahat luar biasa. Tetapi itu tidak membuat dia jauh daripada Tuhan. Dia berusaha dekat sama Tuhan, sampai akhir kehidupannya. Daud tetap setia dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya Raja Daud disayang Tuhan sampai akhir kehidupannya. Kalau ini dituliskan buku kehidupannya Daud, misalnya autobiografi gitu ya, misalnya tentang Bapak Iksan, misalnya tentang Bapak Sirait. Nah, ini tentang Bapak Daud dari awal sampai akhir kehidupannya. Boleh dia naik turun, tapi endingnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan Raja Daud dia masih tetap setia kepada Tuhan. Setianya tidak berubah. Makin hari makin setia. Makin hari makin sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Aku bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan engkau gunung batuku. Bisa juga menggambarkan ketika Raja Daud ada di posisi puncak. Ini dengan manusia. Manusia itu kan kadang-kadang wah ini di puncak-puncak kejayaannya. Jangan pernah mau hidup Bapak Ibu di dalam puncak. Kalau kita sudah ada puncak, berarti suatu saat akan apa? Turun. Jangan pernah mau dikatakan, oh ini puncak-puncaknya. Kita dulu dengar ada sebuah rumah makan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di daerah Kupang Jaya. Wah, rumah makan itu hebat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Zaman dulu ketika om saya datang ke Surabaya, pasti ngomong kalau misalnya malam, ayo Andre makan, kemana? Rumah makan ini, makan apa? Bandeng presto. Ke rumah makan ini, makan apa? Makan ikan gurami. Nanti datang lagi 3 bulan, Andre makan di mana? Rumah makan ini. Gak bosen dah. Enak Bapak Ibu. Tapi mungkin saya tidak tahu, ada masanya hari-hari ini. Sekarang malam udah tutup, padahal dulu gak pernah sepi Bapak Ibu. Rame terus, hari ini siang pun. Dulu dia buka ruangan tuh panjang, hari ini buka ruangan cuma setengahnya tok. Buka ruangannya setengah pun enggak rame Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sepi, bahkan jam 6, jam 7 udah tutup. Nah sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Daud ini ketika manusia mengatakan oh orang ini sudah ada di puncak kejayaannya. Wah diberkati luar biasa, pemerintahannya tetap ya, anaknya sudah dipersiapkan jadi raja. Raja Daud enggak leha-leha, dia tetap setia dengan Tuhan. Nah sekarang kita mau tanya pada sore hari ini akhir bulan April Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 4 bulan, ya berarti kan sudah masuk 1/3 daripada tahun ini. Bagaimana kalau misalnya kehidupan kita hari ini, detik ini dituliskan. Apakah kita masih setia dengan Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita masih ada ucapan syukur dengan Tuhan? Apakah kita masih berterima kasih Tuhan, hari ini baik enggak baik? Tuhan buat kita kecil, Tuhan buat kita besar, mujizat Tuhan kecil, mujizat Tuhan besar, pertolongan Tuhan kecil, pertolongan Tuhan besar. Kalau hari ini hidup kita dicatat misalnya, ada surat Andre begitu ya. Apakah Andre masih tetap setia dengan Tuhan? Atau Andre sudah berubah setia dengan Tuhan? Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Renungkan dulu. Saya berharap ketika kita datang dan pulang kita dapat sesuatu, kita diingatkan. Tadi pagi kita dengar ceritanya Raja Uzia. Bagaimana ketika pada waktu muda, dia diberkati Tuhan. Karena apa? Dia meniru yang baik dari ayahnya. Secara rohani juga dia di bawah Imam Sakaria, dia melakukan yang baik. Umur 16 tahun Bapak Ibu. Bagi dunia dianggap sepele, umur 16 tahun bisa apa sih? Hari-hari ini ada sebuah pemerintahan, ya. Ini salah satu pejabatnya masih muda banget. Dianggap remeh, karena apa? Mungkin dianggap belum bisa apa-apa. Tapi lihat usianya masih 16 tahun.
Manusia mungkin bilang dia nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia melakukan yang benar, Tuhan angkat dia, Tuhan angkat dia, Tuhan angkat dia. Mau diangkat Tuhan Bapak Ibu? Amin. Tapi ketika dia sudah diangkat Tuhan, dia berubah setia. Dan tidak berbalik lagi kepada Tuhan. Tapi Raja Daud boleh pada pertengahan hidupnya dia mengalami yang namanya kejatuhan. Karena apa? Perzinahan. Itu parah loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi dia bisa berbalik dan akhir hidupnya, ending hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Ini yang kita mau belajar sore hari ini. Yang pertama setia dulu dengan Tuhan. Raja Daud dia katakan apa? Tuhan, aku bersyukur. Aku berterima kasih. Makanya kan dikatakan di situ ayat yang pertama, dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku. Raja Daud itu raja yang selalu mencari cara bagaimana dia bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana dia bisa berterima kasih sama Tuhan. Bagaimana dia bisa kamsya sama Tuhan. Ini hal sepele loh Bapak Ibu. Kamsya. Ini hal sepele loh. Mengucap syukur. Tadi pagi coba dibuka Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ apa? Tadi pagi Bapak Gembala katakan di situ. Bukan Bapak Gembala. Tuhan melalui firman Bapak Gembala menyampaikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tadi pagi kan kita sudah belajar, siapa setia yang perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Setia itu artinya melakukan dengan benar. Hal sekecil apapun. Oke? Tetapi barang siapa tidak benar dalam perkara kecil. Tidak benar itu bukan berarti enggak melakukan Bapak Ibu. Melakukan tapi mungkin enggak segenap hati. Melakukan tapi mungkin meremehkan. Halah. Hati-hati loh. Setia itu artinya apa? Melakukan dengan sungguh-sungguh, prosedurnya benar, tepat. Itu Tuhan bisa percayakan hal yang besar. Kenapa? Yang kecil aja dia enggak remehkan. Yang kecil aja dia kerjakan sungguh-sungguh. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil. Saya ulangi. Tidak benar bukan berarti enggak mengerjakan. Tapi dia lakukan asal-asalan. Dia lakukan setengah hati. Dia lakukan enggak sungguh-sungguh. Dia lakukan tapi punya motivasi. Tuhan mau ngangkat jemaat surya kebenaran yang dianggap remeh, yang kecil ini, yang mungkin kecil ini, Tuhan mau angkat jadi besar. Tapi harus benar. Kita mau belajar, Raja Daud apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mengucap syukur, dia mengungkapkan syukurnya, dia mengungkapkan terima kasihnya. Dikatakan di situ apa? Terpujilah Tuhan gunung batuku. Kita fokus di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Raja Daud tahu berterima kasih. Apa yang dia katakan? Ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu? Oke. Sehingga engkau memperhatikannya. Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Gimana caranya Raja Daud berterima kasih? Ini hal sepele loh Bapak Ibu. Raja Daud ini berterima kasih dengan segenap hati. Meskipun dia seorang raja, ini kan posisinya dia ini sudah raja Bapak Ibu. Bahkan dia sudah menang banyak. Dia perang di mana menang, perang di mana menang. Makanya dikatakan ayat yang kedua bagian terakhir, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Artinya apa? Oh dia sudah hebat, dia sudah berkuasa, orang banyak hormat sama dia.
Tapi setinggi-tingginya dia gitu pun, dia tetap berusaha, tidak lupa yang namanya terima kasih sama Tuhan. Dia menggambarkan dirinya, dikatakan ayat yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Jadi dia menggambarkan manusia itu hanya seperti debu. Mau dia hebat, ganteng, miskin, kaya, ya manusia seperti debu, kena angin juga hilang. Jadi jangan macam-macam. Betul apa betul? Jangan kita menganggap, oh aku hebat. Tuhan tarik napasnya. Apakah Tuhan jahat? Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Tapi Raja Daud yang saya mau bilang Bapak Ibu, dia berusaha bagaimana mengungkapkan terima kasihnya sama Tuhan. Ini hal sepele, tapi seringkali kita lupakan. Lihat dia kalau pakai bahasa, sebenarnya kan tinggal gampang sih Bapak Ibu. Tuhan, kamsya Tuhan. Betul ya? Tuhan, terima kasih Tuhan. Ngomong tok bisa. Tapi lihat, Mazmur pasal 1 sampai 150. Raja Daud berusaha menggunakan, pokoknya bagaimana caranya dia bisa membuat Tuhan itu senang gitu loh. Bagaimana dia mau mengungkapkan rasa terima kasihnya itu beda sama yang lain. Itu yang buat Tuhan senang. Itu yang bagi manusia dianggap sepele, tapi Tuhan senang. Makanya kita lihat ya, 2 Samuel 15 ayat yang ke-6. Kita harus berusaha curi hatinya Tuhan. Ini hal sepele, tapi kita mau belajar. Lihat manusia aja gampang dicuri hatinya. Ya, tapi Tuhan kita lihat. Mazmur 2 Samuel 15 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ apa? 2 Samuel 15 ayat yang ke-6. Yuk. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau mundur ayat yang ke-5. Ya. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Ayat yang ke-6. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Apa hubungannya sama ini? Saya mau cerita sedikit. Absalom pada waktu itu dia berusaha untuk melawan ayahnya sendiri. Tapi kan gak ada kuasa, gak ada power. Orang lebih percaya Daud daripada percaya Absalom. Daud sudah pengalaman berperang. Daud sudah pengalaman memimpin. Absalom hanya mau merebut kekuasaannya. Nah, caranya gimana? Absalom harus mencuri hati daripada orang-orang yang ada di pemerintahannya Raja Daud, rakyat-rakyatnya supaya membackingi dia, supaya bela dia, supaya ikut dia. Caranya gimana? Merendah. Ketika ada orang datang mau menyelesaikan masalah, dia enggak cuma datang gitu, enggak. Dia salamin, dia cium tangannya. Kira-kira orang yang dicium tangannya sama anak raja senang apa enggak Bapak Ibu? Pasti senang. Bapak Gembala, ya, kalau misalnya datang gini, gak usah Bapak Gembala, saya lah Bapak Ibu. Ketika ada anak-anak kecil datang, mereka datang salaman. Mereka enggak cuma salaman tok Bapak Ibu. Biasanya anak-anak kecil di sini ngapain? Habis salaman, dicium tangan. Lah kita yang enggak biasa Bapak Ibu, dengan dicium tangan pasti kata, loh anak ini cek punya aturan. Kira-kira apa ya yang kita bisa kasih sama anak ini? Bandingkan dengan orang yang misalnya datang, buka pintu, nangkep Bapak Ibu ya. Buka pintu, bandingkan sama yang datang buka pintu, ini ilmu dunia dulu lah Bapak Ibu. Bayangkan dengan datang buka pintu, ketokannya kayak nyembah gitu loh Bapak Ibu. Tapi yang di salamin ini seneng Bapak Ibu. Sepele loh ini, sepele loh. Jangan pakai alasan, sekarang udah gak pakai salaman karena COVID. Dulu aja sebelum COVID salaman. Apalagi kalau kita dengar cerita kemarin minggu lalu, Kelapa, gitu kan ya, terus salaman sama orang gitu kan ya.
Ih, bakterinya banyak. Beda loh. Datang, yo. Sama datang, Shalom Bapak Gembala. Enggak, Bapak Gembalamu enggak butuh dihargai Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu menilai. Saya kasih contoh begini. Ketika Bapak Hengki dan Ibu Ivon pulang dari Solo. Dia datang bawa oleh-oleh. Batik merah. Ya kan? Karena Solo basisnya merah gitu. Makanya belinya batik merah. Ketika dikasih sama saya bilang, oh terima kasih Pak Hengki, terima kasih Bu Ivon, batiknya bagus. Bagus gak bagus, pokoknya terima kasih bilang oh bagus. Bagus betulan loh, bagus betulan. Nanti saya pakai, terima kasih ya. Orang yang ngasih itu, oh iya ya, penghargaan yang aku kasih ini dihargai ya. Minggu depannya saya pakai bajunya. Pas pakai waktu khotbah. Pasti yang di bawah itu lihat. Oh iya ya, batikku dipakai. Tahu ngono aku beli sing luwih mahal. Betul gak betul Bapak Ibu? Bu Andreas misalnya masak begini. Ada kan percobaan kan? Kirim ikan kan ke sini, bukan kirim burung. Kirim ikan kan? Begitu kirim ikan, Bapak Gembala kan bilang apa? Ikannya Bu Andreas ini luar biasa. Apa wanita itu Bapak Ibu, kalau masakannya dipuji, enak nggak enak, seneng Bapak Ibu. Wanita loh ya, lek pria sih biasa. Wanita kalau masakannya dipuji, masyo asin mbok bilang enak, masyo kemanisan mbok bilang enak. Tapi wanita kalau sudah bicara masak, karena apa? Wanita itu masak itu butuh pengorbanan Bapak Ibu, betul nggak? Nah, betul. Kalau kita bisa puji, nggak bilang, Mama, hambar masih enakan makanan iku mbok iem sing beli gojek 5.000. Yang masak dalam hati, ya kalau dalam hati sih oke. Kalau ada yang terang-terang gini, ya wis dadi bojoe mbok mi, jalo dia sing masak ae. Tapi kalau wanita dipuji, enak yang, enak, masih di dalam iki seret Bapak Ibu, enak. Itu dimasakno terus. Dia pasti akan berusaha untuk nyoba memperbaiki. Dia akan, oh iya sih kurang manis. Tapi ngomongnya yang benar, enak mah. Cuma mungkin ke depan dikurangin sedikit garamnya. Ya kan? Mungkin ke depan, mungkin dagingnya ditambah dikit. Gitu. Orang seneng. Tapi lek gurung apa-apa bilang, loh iki rawon kok kuah putih. Kurang apa iki? Orang langsung kecewa. Sama Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus, dia sudah kasih yang terbaik sama kita. Kita cuma bilang gini tok, oke. Tuhan cukup. Tapi Bapak Ibu ini hal sepele loh. Makanya kan tadi kan Lukas 16 ayat yang ke-10. Setia dalam hal yang kecil. Kemudian orang yang benar dalam hal kecil. Benar itu artinya apa? Mungkin kelihatannya sepele. Tapi Tuhan perhitungkan. Raja Daud ini berusaha. Lihat bahasanya dia dibuat berusaha puisi. Makanya banyak wanita nuntut. Kamu masih gak romantis gak apa-apa. Berusaha jadi romantis. Loh ya toh. Romantis kok apa sih? Mulut manis Bapak Ibu, gampangan nih. Wes mulut-mulut manis. Saya coba Bapak Ibu, kalau misalnya ya, orang titipin belanja sama saya. Selalu dia tambahin, mau berapa persen pun dia tambahin. Saya enggak cuma bilang gini tok, Kamsyah. Enggak gitu tok, saya selalu ngomong, oh ini dikirim lebih ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati selalu ya, rezekinya banyak ya. Orang yang baca seneng. Sama cuma dibilang gini, Kamsyah. Lah ya Kamsyah ya semua bisa bilang Kamsyah. Ada hal yang lebih, ada hal yang positif. Si Absalom anak raja sama orang bawah. Itu motivasinya aja jahat loh Bapak Ibu.
Dia cium tangannya rakyat. Gak tahu iku ono kusta, mari nyekel astro, mari apa. Dia cium supaya apa? Merebut hati. Nah sore hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal yang ekstra? Hal yang lebih untuk bersyukur sama Tuhan? Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Lah, lek nyanyi ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan. Gitu Bapak Ibu. Tuhan lihat itu dari atas. Wah, orang mikir Pak Iksan iki lek nyanyi. Semangat. Pak Iksan, apa sing kurang tak dandani ambek kamu? Sepatu sudah anak muda. Celana sudah boys, rambut. Tak atur no rambutmu, semir hitam ben awet muda. Apalagi yang kurang? Oh, di dalamnya ada sakit. Apa itu? Mungkin kolesterol, banyak makan sop kaki kambing di pinggir Simolawang. Tak kasih kesehatan biar sembuh. Amin Bapak Ibu. Apa yang gak pernah dipikir? Apa yang gak pernah dibayangkan? Oh Pak Sirait. Ucapan syukurnya apa? Dia sakit, gak sakit. Ya, dia jalan kaki ke gereja. Aku perhitungkan. Loh bayangkan saya ngomong sama saudari Catherine. Bapak Sirait itu seringkali kita gak tahu. Berapa kali ya ketika dia berjalan dari rumah pergi ke gereja. Itu pit stopnya berapa kali. Mandek dek mana kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Cuma kita taunya dia dari rumah udah sampai di sini. Ya kalau naik motor enak cuma duduk mengkangkang gini jalan sampai di gereja. Tapi kalau yang jalan pagi tuh jatuh berapa kali kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Beliau kan nggak pernah cerita. Tuhan lihat, oh iki wong tua situ, orang tua ini. Orang tua ini agak beda, tak kasih umur panjang. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Dari hal apa? Hal sepele itu. Apa? Berterima kasih. Mengucap syukur. Duh, aku ingin doa malam gak kuat. Apalagi, ya apa ya, berat tuh kakiku sakit kalau mau ke doa malam. Aduh ya apa ya. Ayo melangkah. Tuhan perhitungkan. Itu salah satu ungkapan terima kasih. Ada amin Bapak Ibu. Ini loh belajar. Setiap perkara kecil. Apa? Berterima kasih dulu. Ini yang Raja Daud kerjakan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Harusnya kan cuma dia bilang aja. Tuhan terima kasih engkau kekuatanku. Dia tulis panjang lebar. Dengan segenap hati. Enggak cuma abang-abang lambe. Belajar Bapak Ibu. Tuhan, saya bulan April akhir ini mau menjadi orang yang enggak abang-abang lambe. Tapi saya mau belajar mengucap syukur buat segala kebaikanmu. Nanti lihat Bapak Ibu. Engkau mengucap syukur Tuhan yang dari atas. Seperti tadi saya cerita. Tahu gitu mau dipakai khotbah, tak berikan yang terbaik bajunya. Tuhan berikan yang terbaik. Apakah firman Tuhan masih nyata? Nyata Bapak Ibu. Oh, mau ibadah. Datang dulu persiapan lebih awal. Ya jangan hanya seminggu datang lebih awal, 2 minggu datang lebih awal. Terus kemudian mulai loyo, bensinnya mulai habis. Jangan, seterusnya konsisten. Daud tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Makanya dia berterima kasih. Yang pertama, belajar mengucap syukur. Itu hal sepele, tapi penting buat masa depan kita. Penting buat kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama tadi Daud adalah orang yang selalu belajar untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Dengan setulus hati, dengan segenap hati. Yang kedua, Daud adalah raja yang tidak pernah menolak untuk diajar. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Orang sekarang ini sudah malas untuk belajar. Orang zaman sekarang ini udah gak mau diajarin lagi. Bahasa canggihnya keminter. Tapi Raja Daud adalah orang yang mau tetap
terus belajar. Hari ini lagi viral Bapak Ibu. Orang Chinese itu dikatakan kenapa mereka hari ini tuh sukses. Kenapa mereka hari ini tuh berhasil. Barusan sampai dinaikkan pajak ekspornya dari berapa persen dilawan, berapa persen dilawan, berapa persen dilawan, berapa persen sampai yang paling tinggi 145% tetap dilawan. Kok bisa? Karena apa? Orang China itu ya mau belajar. Sampai keluar videonya, anak-anak kalau zaman sekarang misalnya makan gitu kan ya. Kalau makan orang-orang mungkin di Indonesia atau di negara mana semuanya main HP. Bahkan ada yang keren Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau nggak ada HP nggak bisa makan. Nggak ada HP nggak bisa tidur, betul? Nggak ada HP atau HP-nya diambil, kakaknya dimarah-marahin, mamanya dimarah-marahin, dimaki-maki. Tapi orang di China sana, ini kebetulan konteksnya di China Bapak Ibu, nggak tahu negara lain. Di sana mereka ini disimpan, mereka istirahat pun, mereka makan pun isinya apa Bapak Ibu? Baca buku. Kalau di sini nggak ada HP, belajar. Nggak ada HP, nggak mau makan. Nggak ada HP, nggak mau tidur. Nggak ada HP, nggak bisa diem. Jadi HP ini obat biusnya anak-anak. Nanti jadinya apa waktu besar? Sekarang muncul video lagi. Orang Indonesia, orang di sini yang nggak mau belajar ketika sudah dewasa, taunya cuma apa? Jadi pengangguran, jadi tiktokers gitu. Bikin-bikin video goyang-goyang IT gitu. Tapi kalau orang yang di sana sudah jadi karyawan yang baik, jadi bos yang baik, jadi orang yang berhasil. Karena apa? Mau belajar. Nah, Raja Daud ini adalah orang yang mau belajar. Dan orang yang mau diajar. Ayat yang pertama tadi dikatakan di situ, terpujilah Tuhan gunung batuku yang apa? Yang mengajar tanganku untuk apa? Bertempur. Dan jari-jariku untuk apa? Berperang. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Kan tinggal aja dibilang toh, oh Tuhan terima kasih engkau sudah mengajar aku sehingga aku jadi orang yang berhasil. Tapi sekali lagi, hal yang sepele Raja Daud tulis, hal yang paling kecil Raja Daud tulis. Dikatakan Tuhan engkau sudah mengajar apa? Tangan. Kan harusnya cukup. Dia tambahin lagi, enggak cuma tangan tapi apa? Jari-jariku untuk berperang. Loh, ini detail Bapak Ibu. Ini hal yang sepele. Sepele banget loh Bapak Ibu. Tapi Raja Daud tuliskan. Kembali ke yang pertama tadi. Dia mau mengucapkan ucapan syukurnya. Dan yang kedua, Raja Daud mau belajar itu dari hal yang paling kecil. Seringkali orang kalau ditegur hal-hal sepele dianggap remeh. Ngapain ngurusin hidupku dari yang sampai yang paling kecil? Banyak orang kadang meremehkan hal kecil. Kepinginnya semua langsung jadi besar. Kepinginnya semua langsung jadi terkenal. Kepinginnya semua langsung jadi kaya. Lukas 16, perhatikan hal yang kecil dulu. Perhatikan hal yang sepele dulu. Kalau nggak tahu terima kasih, gimana nanti kalau besar? Gimana nanti kalau diangkat Tuhan? Ada amin Bapak Ibu? Saya mau tanya. Ada orang yang lahir langsung besar? Ada Bapak Ibu? Orang yang lahir langsung besar? Gak ada. Ukurannya besar mungkin Bapak Ibu. Iya kan? Misalnya Kesia dulu waktu lahir. Biasanya manusia biasa lahirnya 2,5 gitu. Kesia 5,1 dulu kalau gak salah. Jumbo. Gak apa-apa adik sendiri. Kalau saya bilang Hendrik waktu lahir jumbo, bisa dituntut saya. Marah. Ya kan? Gak ada orang yang lahir langsung modelnya langsung kayak Pak Iksan gitu. Atau kayak Pak Sirait. Mulai dari kecil dulu. Einstein, jenius gitu. Apakah tiba-tiba dia waktu lahir gak ngapa-ngapain terus jadi jenius? Enggak, belajar dulu. Saudara Naldi ini sekarang lagi belajar megang LCD. Apakah langsung bisa?
Enggak bisa. Belajar dulu sama Sabrina, belajar sama Dila, belajar sama Ina, belajar dulu. Jangan yang sudah melayani terus bilang gini, enak rek, maring ini anak konal direk, wis awak dhewe bebas gak ditugasno. Enggak, Tuhan tuh mau menambah, Tuhan tuh mau memperlengkapi. Nah, dari yang kecil itu mulai dikembangkan. Kira-kira apa lagi yang kurang ya? Aku sudah belajar dari Sabrina itu gini-gini. Aku udah belajar dari Ina gini-gini. Aku udah belajar dari ini gini. Kira-kira apa yang kurang ya? Ada nggak yang berpikir gitu? Nanti kalau kita punya, oh iya ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tuhan nambahin. Percaya dulu saudara David main drum bisa bagus? Enggak kan? Dari nol. Sekarang pukulannya bisa bagus. Sama juga saudara Hendrik. Sama juga saudara Lindung. Ada yang les? Tidak ada yang les. Tapi mau belajar. Bisa Pak Hengki ngajarin anak-anak? Ngajar anak-anak itu gak gampang Bapak Ibu. Saya ngajar anak Mandarin aja atau ngajar di belakang anak sekolah minggu aja gak kuat Bapak Ibu. Tapi beliau mau belajar. Akhirnya apa? Bisa. Siapa yang buat seperti itu? Tuhan. Karena apa? Mau belajar. Usia tadi pagi kita belajar. Kenapa dia bisa berhasil? Apakah dia dari umur 16 tahun langsung sukses? Enggak. Dia belajar dulu. Bapaknya ngelakuin apa ya? Oh, bapak saya melakukan mempersembahkan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Dia belajar. Tapi bapak saya negatifnya apa? Dia mempersembahkan tapi tidak segenap hati. Nah itu yang dia rubah. Dia mempersembahkan dengan segenap hati. Belajar. Siapapun kita yang ada pada malam hari ini, ayo mau apa? Belajar. Kalau kita nggak belajar kita ketinggalan Bapak Ibu. Lihat di Cina sudah keluar internet 10G. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia baru 5G. Bukan saya menghina bangsa sendiri, enggak. Ya karena mau belajar. 5G kadang mati urip Bapak Ibu. Tapi kalau di sana 10G. 2 kali lipat. Karena apa? Mau belajar. Ada amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita buka ya. Raja Daud belajarnya gimana? Sampai dikatakan jari jemarinya. Usia kita udah tahu ya, endingnya kasihan ya Bapak Ibu. Tapi kita belajar Raja Daud. Kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 dikatakan di situ. Pada saat waktu itu ada Samuel kepingin mengurapi anaknya Isai menjadi raja. Ya, sudah dikeluarkan semua anak-anaknya, tetapi ternyata tidak ada yang kena di hatinya. Ya, akhirnya ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang apa? Yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dan selanjutnya akhirnya dikatakan, inilah dia yang akan kuurapi. Karena aku melihat hatinya bukan parasnya. Awal mula Raja Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi kan dia bilang, Tuhan terima kasih engkau sudah mengajari aku sampai ke jari jemariku. Raja Daud awal mulanya dia belajar menggembalakan kambing domba. Kita tahu dulu backgroundnya, sejarahnya Raja Daud itu anak bungsu. Anak bungsu itu buat bangsa Israel, ya, entah itu juga buat mungkin kita orang-orang yang ada di Indonesia. Anak bungsu itu biasanya menjadi anak kesayangan, anak yang diperhatikan, anak yang dibilang, aduh udah gak usah kerja susah-susah. Ini anak bontot, anak kesayangan. Ada yang di sini anak terakhir, ada yang di sini anak bontot. Bapak Gembala juga anak bontot kalau gak salah. Anak bungsu. Ya, Kesia juga anak bungsu. Makanya dia disayang. Gitu kan ya. Jangan angkat galon. Nanti kasihan. Ya.
Ya betul, perempuan jangan angkat galon Bapak Ibu. Raja Daud ini harusnya menjadi anak yang disayang, dimanja, tetapi tanda kutip ya, Raja Daud hidupnya mungkin dibuat seperti seakan-akan diremehkan. Sudah, kamu jadi gembala sana. Kakak-kakaknya yang lain jadi apa? Wajib militer, siap berperang, ya kan? Tapi Raja Daud ditaruh di mana? Ditaruh menjadi seorang gembala kambing domba, seperti pekerjaan yang nggak ada artinya. Ngingu kewan Bapak Ibu. Do you know ngingu kewan? Tapi Raja Daud lakukan dengan segenap hati Bapak Ibu. Mungkin dia diremehkan sama papanya. Wis tampangnya kok gini, wajahnya merah. Lah iki pesolek iki kok gini. Ya sudahlah, ngingu kambing, ngingu domba. Tapi Raja Daud gak ngomel Bapak Ibu. Raja Daud gak meremehkan pekerjaan kambing domba itu. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ibu gembala sebelum punya cucu hari ini sedang latihan Bapak Ibu. Ngingu, astro. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang nenek siap untuk menjaga cucunya. Kadang tempur sama saya Bapak Ibu. Di sini aja yang tahu ya. Makanannya astro itu spesial Bapak Ibu. Kalau anjing lain makan nasi biasa, ini makan ubi Bapak Ibu. Saya tanya, loh ubi ki bukan ini makanan orang yang biasa di desa. Oh beda, vitaminnya buat anjing bagus loh bayangin Bapak Ibu. Saking sayangnya dengan kewan Bapak Ibu. Vitaminnya bagus. Punya panci presto khusus. Suatu saat saya lapar. Saya buka, presto Bapak Ibu, panci presto. Saya pikir ada tulang ayam kan, ada wortelnya. Bapak gembala dengar gini jangan marah gitu ya. Kamu presto mahal-mahal, bukan buat makanan suamimu. Kamu isi buat makanan astro. Ini latihan buat ngingu cucu. Saya buka wortel Bapak Ibu, ubi, ayam si ono tulangi Bapak Ibu. Saya mau makan, jangan punya astro. Tiap siang itu, saya ingat saya dulu waktu kasih makan Kesia, bubur tim itu, dinyet, nyet, saya suapin, Kes makan. Kalau saya pas lagi jengkel habis dimarahin, Kes makan. Gak apa-apa, sogrok dikit gitu gak apa-apa. Datang siang-siang jam 12, jam 1, bawa tempat makan. Tukut. Gak boleh, orang tua gak boleh diganggu jalan. Astro anak pintar, astro baik gitu. Ayo makan yuk loh. Astro baik, dikasih makan. Tapi segenap hati Bapak Ibu. Dari situ bisa kelihatan segenap hati. Mungkin Raja Daud seperti itu. Nah, kita mesti belajar Bapak Ibu. Coba astro saya marahin Bapak Ibu. Misalnya dia habis kencing di mana gitu, saya pukul. Yang disalahin bukan astronya Bapak Ibu. Siapa yang disalahin? Saya. Lah ngapain makanya kok bisa kencing? Lah iya sing kencing anjingnya bukan saya kok. Harusnya yang salah siapa? Anjingnya. Loh anjingnya malah dibela Bapak Ibu. Sama Raja Daud. Waktu itu dia nggak meremehkan memelihara kambing domba. Bahkan dikatakan 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Kita nggak tahu loh berapa lama Raja Daud ngingu kambing dan domba. Tapi dari sini kita bisa tahu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya. Lanjut, maka aku apa? Aku mengejarnya, aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Loh, kita enggak tahu berapa lama Raja Daud ngingu kambing domba. Seringkali kita enggak tahu berapa lama kita di pelayanan di gereja itu melakukan hal yang sepele. Nyekeli kamera, opo sih wong kanan kiri didedroi. Berapa lama kita tiap Sabtu bangun pagi-pagi ya untuk masak kasih orang-orang di pinggir jalan. Berapa lama kita
jadi orang tiap hari tarik kolektan. Berapa lama kita mungkin jadi guru sekolah minggu, gak ada yang tahu. Hal itu mungkin remeh, tapi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Setialah dalam hal itu. Sampai kapan? Sampai tiba waktunya Tuhan mengangkat kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seringkali ada orang mungkin karena sudah pikir remeh. Aku lo juga halah piro sing teko. Lah jemaat gak sampai 20. Jemaat gak sampai 25. Bapak Ibu jangan lihat itunya. Jemaat berapapun yang datang tidak mempengaruhi berkatmu ketika engkau lakukan, engkau layani dengan segenap hati. Berapapun. Tapi ketika engkau lakukan dengan segenap hati, hal-hal yang mungkin yang sepele itu, Tuhan nanti yang mampu membuat engkau mahir. Tuhan nanti yang membuat engkau jadi terlatih. Raja Daud mungkin sepele, tapi dia kerjakan terus. Dia kerjakan terus. Dia nurut sama orang tuanya. Dia mau diajar sama orang tuanya. Amin. Seringkali kita gak mau diajar. Karena pikir sepele, karena pikir gak berguna buat kita, ya sudah. Apa sumber pengajarannya? Ya, sumber mengajar kita ya. Kita belajar dari mana saja? Ini kita potong sedikit. Yang pertama kita belajar dari Alkitab. Karena kita orang beriman. Karena kita pengikut Kristus. Jadi harus bisa belajar dulu dari apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini loh baca. Nanti kita lihat. Raja Daud dikatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ada hasilnya. Belajar dari firman Tuhan ini ada hasilnya. Tapi ketika kita sudah berhenti baca, buka aja gak mau, merenungkan saja gak mau, gimana bisa melakukannya? Tapi Raja Daud mau belajar, mau merenungkan, mau melakukan. Sesepele apapun dia lakukan. Nanti kita lihat, tidak pernah sia-sia orang yang belajar firman Tuhan. Tidak pernah kalau zaman dulu Taurat. Enggak pernah sepele. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar? Siapa sumbernya? Yang kedua adalah orang tua rohani kita. Orang tua rohani kita. Orang tua rohani kita itu apa? Tuhan titipkan ya di sebuah payung yang namanya pemimpin rohani. Kalau dulu komsel ada ketua komselnya, tapi di gereja ada gembala. Dia yang mengajar kita, dia nuntun kita, dia jaga kita secara rohani. Supaya apa? Jangan jatuh. Diajarin. Bahkan mungkin bukan hanya hal rohani, hal jasmani pun juga diajarin. Supaya apa? Supaya bisa maju, supaya bisa bagus jadinya. Itu orang tua rohani. Tapi ingat, namanya orang tua rohani manusia bisa apa? Bisa salah. Bahkan dituliskan Titus 1 ayat yang ke-6. Gembala adalah wakilnya Allah, ya kan? Gembala itu adalah utusan Tuhan. Hubungannya apa? Rohani, berhubungan dengan urusan dunia dan kekekalan. Penting loh Bapak Ibu. Kita di gereja ini punya payung. Payungnya siapa? Gembala. Karena itu gembala juga harus mau belajar, mau mengajari yang baik, mau menuntun yang baik. Karena apa? Tahu ini Tuhan nitipin kita jemaat, Tuhan nitipin kita anak rohani. Supaya apa? Mereka bertumbuh, jadi orang yang berhasil. Yang ketiga, siapa? Orang tua jasmani kita. Tuhan titipkan, ya kan? Melalui rahim ibu. Ini loh, tak titipkan anak. Supaya apa? Engkau ngajar, engkau biayai, engkau ngingu. Supaya apa? Jadi orang yang berhasil. Mempersiapkan secara dunia. Diajarin, seperti Raja Daud diajarin. Bahkan juga rohaninya harus diajar. Makanya orang bilang, usia 0 sampai 8 itu adalah usia emas. Ajar yang baik. Saudari Catherine belum apa-apa sudah ngomong begini. Nanti kalau punya anak, saya nggak mau kasih HP. Saya mau ajarin
baca buku terus. Baca buku terus. Kalau misalnya makan, nggak bisa makan, jangan kasih HP. Baca buku terus. Usia 0 sampai 8 tahun, nanti Kak Ivon bisa luruskan, betul enggak? Itu adalah usia emas, ngajarin yang bagus. Orang tua harus ngajarin yang bagus. Kadang kalau orang tua nggak bisa ngajarin yang bagus, mungkin Tuhan pakai orang tua rohani untuk ngajarin yang bagus. Ya, orang tua dunia ini juga mempersiapkan supaya anak ini berhasil. Amin Bapak Ibu. Orang tua dunia ini penting. Dia wakilnya Tuhan. Tapi secara spesifik gembala dikatakan utusan, hamba, wakilnya Tuhan. Mana yang lebih penting? Saya mau tanya Bapak Ibu. Ini penting. Orang tua Alkitab, orang tua rohani, atau orang tua jasmani. Nah ini kadang seringkali kita harus tahu mana yang lebih penting. Alkitab okelah paling penting. Karena semuanya sumbernya Alkitab. Orang tua jasmani, orang tua rohani, mana yang lebih penting? Ya kan? Ada yang mengatakan, oh orang tua rohani lebih penting. Ada yang mengatakan orang tua jasmani lebih penting. Karena apa? Mungkin dikatakan Efesus, hormatilah orang tuamu, taatilah orang yang lebih tua, karena umur panjang engkau di bumi. Berkatnya dari situ. Mana yang lebih penting? Kita mesti tahu, semuanya penting Bapak Ibu. Cuma ada kondisinya. Misalnya nih Bapak Ibu saya mau tanya. Saya barusan belajar tentang hidup nikah. Yang ngajar bilang begini. Catherine, kamu nanti ketika menikah, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di rumahnya Ko Andre, tinggal sama mertua, PMI, Pondok Mertua Indah. Doakan indah Bapak Ibu, iya kan? Tapi Catherine, ingat Catherine, ketika kamu tinggal di rumahnya Ko Andre atau Bapak Gembala, kamu harus ikutin aturan yang berlaku di situ. Bapak Ibu kalau ke Singapura ngikut aturan Indonesia apa aturan Singapura Bapak Ibu? Ngikut aturan Singapura. Dia bilang begini, kalau di rumah saya mau botol aqua, ya kan? Ketika datang harus lap, ini yang ngajar bilang gitu. Harus lap dari atas dilap dulu. Udah selesai harus sampai bawah. Nggak boleh naik lagi. Kalau ada saya terima mantu, saya harus ngajarin. Boleh kamu di rumah diajarin seperti itu. Tapi ketika kamu di sini harus ngikut botol aqua dilap apa Bapak Ibu dari atas sampai bawah, nggak boleh naik lagi. Kalau kamu di rumahmu asal ngelap atau apa terserah kamu, itu mungkin di rumahmu. Tapi kalau kamu sudah di sini harus seperti itu. Betul Bapak Ibu? Bayangkan nanti ketemu Bu Herman Bapak Ibu. Masalah panci ini. Pancinya taruh di mana? Cara nyucinya di mana? Ya kan? Tapi kalau misalnya mau nurut, aman-aman dunia ini. Sama kayak di sekolah, Pak Hengki guru. Ya kan? Pak Hengki ngajar, Pak Hengki di sekolah. Orang tua nggak bisa intervensi. Misalnya masuk sekolah, harus masuk dari Senin sampai Sabtu. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Bisa enggak diintervensi? Enggak, kamu masuk jam 8 aja. Karena apa? Nanti kamu di rumah belum bantuin kora-kora. Bisa enggak Bapak Ibu kayak gitu? Enggak bisa kan? Harus ngikutin aturannya sekolah. Bisa enggak kamu enggak masuk setiap hari? Terus alasannya apa? Ya oke, kalau kamu enggak masuk sehari, 2 hari, 3 hari pakai apa? Surat. Tapi kalau misalnya kamu seenakmu sendiri seperti itu, bisa enggak? Enggak bisa. Demikian juga ketika kamu sudah di rumah, guru enggak bisa intervensi kamu. Saya ingat Bapak Gembala dulu waktu sekolah di Alkitab SAE. Sekolah itu Senin sampai Jumat.
Tiap Kamis di sini ada doa malam Bapak Ibu. Dan Bapak Gembala sudah izin. Awalnya diokekan kalau nggak salah. Tapi setelah itu beliau yang adalah guru ngomong tidak boleh. Kamu mau ikutin aturan sini. Kalau enggak mau ya jangan sekolah di sini. Bahasa kasarnya begitu Bapak Ibu. Bapak Gembala bilang apa? Saya nggak peduli, masih banyak sekolah lain kok. Tapi akhirnya apa? Datang lagi, mohon maaf, saya ikutin aturan di sini. Karena apa? Sekolahnya di situ. Ada amin Bapak Ibu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Raja Daud mau belajar, ngikutin. Mana yang lebih penting? Sesuaikan dengan kondisinya. Semuanya penting. Gak ada yang dibilang, oh ini lebih penting. Enggak, yang paling penting adalah firman Tuhan. Tapi kalau bicara orang tua rohani, orang tua jasmani, dua-duanya penting. Tergantung lokasinya di mana. Tergantung tempatnya di mana. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Itu Raja Daud yang pertama. Ketika dia disuruh cuma ngingu, dia mau belajar. Lanjut, pasal 17, ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Naik lagi, ayat yang ke-17, Isai berkata, 1 Samuel 17 ayat yang ke-17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda daripada mereka. Kembali lagi, sudah tadi disuruh ngingu kambing domba, disuruh ngingu astro misalnya begitu. Kali ini cuma disuruh jadi apa Bapak Ibu? Go food. Aku sama sekali gak dihargain. Kakak-kakakku ikut perang. Tapi aku ini cuma disuruh-suruh jadi go food. Bahkan orang tuanya gini, coba kamu cek keadaan kakak-kakakmu. Dia baik apa enggak. Malah kelihatan papanya ini tidak mencemaskan masa depannya Daud. Daud ini seperti ya seorang anak rumahan. Tapi dia mencemaskan anak-anak yang lain. Oh jangan sampai dia di sana nanti ngapa-ngapain ya. Kasihan nanti kalau perang terluka. Dia lebih mencemaskan kakak-kakaknya daripada Raja Daud. Sedih enggak kalau gitu Bapak Ibu? Misalnya saya keluar sama Kesia begitu ya. Mama saya cuma tanya. Nyo ya apa Kesia sudah makan? Anaknya enggak pernah ditanya sudah makan apa belum. Sedih enggak misalnya gitu? Untung mama saya enggak begitu. Kalau mama saya, Nyo di oven ada makanan. Siapa sih mau makan ya wis terserah. Sama. Raja Daud seakan-akan gak diperhatikan. Coba lihat Bapak Hengki dan Ibu Ivon tuh. Anak semata wayang. Mau diperhatikan luar biasa. Disiapkan yang terbaik. Karena apa? Memperhatikan masa depan. Tapi si Raja Daud seakan-akan dia diremehkan. Seakan-akan dia gak dianggap. Dia disepelekan. Cuma disuruh nganter makanan. Sama Bapak Ibu. Kayak kita hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Seakan-akan tuh sepele. Cuma datang nganter makanan, bikin video shalom, selamat sore. Kita ada di panti ini, kita ada di panti ini. Orang bilang tuh kayak orang apa? Kengangguran. Tapi kami tidak pernah menganggapnya itu sepele. Itu pelayanan. Meskipun kelihatannya sepele. Bapak Ibu hari Sabtu ngikut ke pecinan, ngikut ke kembang kuning. Kelihatannya kayak buang-buang waktu gitu loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sepele, cuma bagi bungkusan gini tok, bagi bungkusan gini tok. Kelihatannya sepele. Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang sepele di hadapan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, orang Batak, namanya Pak Robinson Nainggolan Bapak Ibu. Dia itu kerjaannya cuma jadi supirnya hamba Tuhan. Pokoknya ada hamba Tuhan dari luar negeri datang, dia jemput. Dia bawa, antar ke tempat KKR. Ada hamba Tuhan datang dari luar negeri, dia jemput, dia bawa ke tempat KKR. Dia enggak dianggap, dia cuma tukang jemput. Tapi dia tetap melayani yang terbaik.
Waktu dia jemput, dia ajak ngomong-ngomong, dia ajak tukar pikiran. Dia nggak merasa dilecehkan. Aku kok pendeta di kok jadi sopir ya. Sampai suatu saat akhirnya dia menjadi translator dari hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar negeri untuk melayani. Mulai dari Benny Hinn, mulai dari siapa. Dia yang terjemahkan di atas podium. Karena apa? Hal sepele menjadi kurir. Jangan pernah sepelekan sesuatu. Dikatakan ayat yang ke-22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Kalau kita baca terus, kakaknya bilang gini, Daud, saya tahu kamu. Ya, kamu itu datang ke sini karena kamu punya hati yang jelek, kamu punya hati yang gak bagus. Kakaknya sampai ngomong seperti itu. Apakah dia ngambek? Enggak. Karena apa? Dia tulus. Dia hanya lakukan perintah orang tuanya pada waktu itu. Tugasku cuma nganter makanan. Papaku suruh apa? Aku ikut. Karena itu aturan di rumahnya. Ini belum masuk ke pelayanan Bapak Ibu. Dia nurut. Gak punya hati yang jelek sedikit pun. Gak berharap kakaknya mati. Lihat dari situ. Dari hal yang sepele dikerjakan. Hal yang sepele dikerjakan. Tuhan membawa dengan hal yang besar. Tuhan gak pernah bohong. Barang siapa setia perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Ia bisa dipercaya dalam perkara besar. Hal yang kecil-kecil dia sudah lakukan. Tuhan bawa dia kepada seorang yang bernama siapa? Goliat. Apakah langsung besar? Enggak Bapak Ibu. Tapi dia ketemu Goliat dulu. Ini masalah. Seringkali kita lihat masalah yang besar itu, wah ini gak bagus. Ini gak beres. Tapi koreksi diri kita Bapak Ibu. Kalau kita ketemu masalah yang besar, kita berjumpa mungkin punya persoalan dengan perkara-perkara yang besar. Kalau kita ini jalan baik, kita ini jalan benar, kita ini sudah jalan dengan tidak menyepelekan, itu berarti Tuhan mau bawa kita naik level yang lebih besar. Dia ketemu dengan Goliat. Ketika dia ketemu dengan Goliat, orang-orang yang lain bilang, aduh bahaya, kita gak bisa lawan Goliat ini. Goliat tiap hari dia intimidasi kita. Mana orang Israel yang hebat? Mana orang Israel yang hebat? Kita lihat pun sudah takut. Tapi lihat, Daud punya cara pandang yang berbeda. Ya, Daud punya cara pandang yang berbeda. Kalau kita baca seterusnya, dia bilang apa? Siapa sih orang besar ini yang berani menghina orang utusan Tuhan, yang berani menghina bangsa pilihan Tuhan? Loh, cara pandangnya kan beda Bapak Ibu. Padahal dia disepelekan orang, dia diremehkan orang. Kok bisa dia bisa berbeda cara pandangnya? Karena apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Loh, orang baca Alkitab, orang belajar firman itu tidak pernah rugi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia baca Taurat, dia ingat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Kalau dulu Tuhan tolong bangsa Israel, hari ini Tuhan yang sama juga akan tolong kita. Hari ini Tuhan yang sama juga akan buka jalan buat kehidupan kita. Raja Daud berani. Kalau kita belajar lagi, Raja Daud ngomong gini, saya sudah dididik ayahku untuk apa? Menjaga kambing domba. Menjaga kambing domba, kemudian ketika ada harimau, ketika ada binatang buas, aku lawan dia. Loh, ada pengalaman dari hal kecil itu. Jadi ketika dia mau nurut sama firman Tuhan, dia mau setia dengan apa yang orang tua ajarkan yang baik tentunya. Itu di kemudian hari, dia tidak menyepelekan. Ada hasil yang dia dapat. Cara pandangnya beda kan. Oh ini masalah besar. Oh berarti Tuhan mau lakukan perkara besar. Apa yang dia lakukan? Ini kita cepat saja ya.
Pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Nah, sekarang bagaimana ini cara dia mengalahkan Goliat? Dia sudah berani, saya sudah diajarin bapakku. Untuk apa? Jaga ini kambing domba. Ternyata berguna. Saya dulu tiap pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dulu waktu SMP itu, saya sukanya bangun telat. Kalau saya bangun telat, papa saya sudah pulang dari olahraga, jam 8 saja saya belum bangun Bapak Ibu. Itu air tuh disiram Bapak Ibu. Pernah, bukan bilang gak pernah. Pernah. Tapi dari situ, Tuhan didik saya bisa bangun pagi tiap hari. Amin. Loh itu orang tua mendidik itu tuh ya kelihatannya memang jahat Bapak Ibu. Kalau coba anak zaman sekarang dilempar air gitu Bapak Ibu. Viral Bapak Ibu. Langsung lapor polisi, kekerasan dalam rumah tangga begitu. Ada orang yang dididik supaya apa? Tepat waktu, tepat waktu. Hari ini ya tepat waktu. Nah makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Raja Daud dia melakukan seperti itu, dia belajar, dia ingat, oh iya Tuhanlah sumber pengharapan. Makanya dia ambil batu yang sepele itu, ya, dia dapat hikmat, dia simpen di kantung gembala. Batu mana bisa kasih jatuh yang namanya Goliat, tidak bisa. Tapi dia taruh di kantung gembala, artinya apa? Dia menunjukkan pengharapanku hanya sama Tuhan. Tuhan yang bisa berperang, Tuhan yang bisa buka jalan. Dari mana itu? Dia belajar dari firman Tuhan. Pada akhirnya apa? Dia menang. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang membuat Daud paling disayang Tuhan. Daud disenangi oleh Tuhan. Ketika Raja Daud sudah ada di atas, dia sudah tidak berperang, dia sempat jatuh dengan yang namanya Batseba. Tetapi ada payung rohani, Nabi Nathan. Dia datang menegur kepada Raja Daud. Bedanya Raja Daud dengan Usia. Ketika Raja Usia ditegur, dia berontak, dia lawan. Karena dia merasa dirinya hebat. Tetapi Raja Daud, dia bilang, ya itu aku yang salah. Dan dengan hati besar, dia enggak menyepelekan apa yang Nathan omongkan. Apa yang Nathan ajarkan, dia kerjakan. Bahkan rakyat tahu. Itu yang bisa buat Raja Daud. Harusnya kan begitu Bapak Ibu, ketika dia mengakui, pasti orang bilang, waduh, orang pasti image-nya negatif. Hari ini saja ada pejabat yang digoyang dengan isu-isu yang seperti ini, hilang, bingung, tidak tahu kemana arahnya. Tapi Raja Daud digoyang dengan yang seperti itu, tetap nggak ada yang bisa goyang. Karena apa? Raja Daud tidak menyepelekan. Dia mau sadar, dia mau bertobat, bahkan di tengah umum dia mengakui, ya aku salah. Makanya Raja Daud 40 tahun memerintah, gak ada yang dapat goyang dia, meskipun anaknya sendiri. Karena apa? Dia gak menyepelekan ajaran itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita diajarkan sesuatu, jangan menyepelekan. Kita setia dalam perkara yang kecil, setia terus sampai akhir. Tuhan akan bawa kita di dalam perkara yang besar. Lihat Tuhan Yesus, dia ada di tempat yang tinggi. Dia rela mengosongkan dirinya. Menyelamatkan kita manusia. Yang kalau mau dianggap sepele, sepele katanya Raja Daud. Seperti debu kena angin miber. Tapi Tuhan mau memperhatikan kita yang sepele ini. Tuhan lebih diangkat dan ditinggikan lagi. Kalau hari ini kita mau melihat perkara-perkara besar ajaib dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil dalam hidupmu. Belajar untuk mau diajar. Lihat Tuhan akan membawa kita makin hari makin naik, bukan makin turun. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.